Tapi kalau MK-nya tidak jujur, tidak adil, DPR-nya nggak dipercaya lagi oleh rakyat, ada jalan ketiga. Apa jalan ketiga? Ekstra parlementer. Apa Bu? Nggak tahu. Bu, makanya nih hari pokoknya ibu-ibu di sini mesti pinter politik semua. Amin. Ibu pulang dari sini ngadu ke suami, kita habis dapat pelajaran S2 dan habis berisik. Jadi sarjana semua, insya Allah. Bu, ekstra parlementer maksudnya perjuangan di luar parlemen. Apa tuh? Rapat jalanan. Apa tuh? Sidang rakyat. Apa tuh? People power. Apa tuh? Revolusi. Apa sih tuh? Kontak. Yang amat. Gua ngomong begini gak paham, begitu gak paham. Ya udah ngomong kontak. Paham kan? Paham Bu? Mak lah. Muhammad Rizik Syihab puasa-puasa ngajaki orang untuk berontak kepada negara. Kenapa ya? Ada banyak sekali oknum-oknum keturunan imigran dari Yaman, keturunan pengungsi dari Yaman yang telah ditempatkan secara terhormat di negara ini, kemudian malah membuat gaduh, biang kerok keamanan bangsa dan negara. Ini nggak satu dua kali ini saja, sangat sering terjadi kan. Dan banyak sekali oknum-oknum warga dari keturunan para pengungsi ini yang bikin gaduh. Sepertinya tidak hanya di Indonesia ya, di banyak negara pun begitu. Keturunan-keturunan imigran dari Yaman banyak bikin masalah di negara lain yang ditumpanginya itu loh ya. Bukannya berterima kasih, malah ngajak berontak. Iya, mestinya berterima kasih, di sini sudah ditempatkan, dihormati, diciumin tangannya, ada yang nyiumin kakinya. Ya sing nyiumi kakinya yang goblok menurut saya itu. Orang keturunan imigran dari Yaman dulu di bawah Belanda di sini kok. Ciumin kakinya. Saya ingatkanlah pada Pak Rizik Syihab. Ini sampean sudah berurusan dengan aparat keamanan berkali-kali ya. Di penjara juga lebih dari 1 kali. Belum lama keluar dari penjara. Bukannya memperbaiki diri, ikut membantu stabilitas nasional kepada negara, tetapi malah ujung-ujungnya di bulan Ramadan begini malah kembali lagi, kambuh lagi, bikin onarnya, ngajakin orang people power, ngajakin turun jalan, ngajakin berontak. Itu udah terang-terangan vulgar itu. Monggo aparat keamanan tuh, jangan biarkan negara kita diinjak-injak lah oleh keturunan imigran dari Yaman ini. Keturunan pengungsi di tanah air ini sudah ditempatkan baik-baik, bukannya berterima kasih malah bikin gaduh, bikin onar aja. Sudah berulang kali. Lama-lama warga masyarakat Nusantara, pribumi nggak sabar loh nanti loh. Apa mau ada gerakan pengusiran keturunan pengungsi Yaman untuk pulang ke tanah asalnya sana di Yaman sana? Saya kira nggak mau kan itu terjadi kan, karena kalau itu sampai terjadi, yakin itu sadis itu. Dan itu sangat mungkin loh, jumlah mereka nggak banyak. Berapa gelintir sih keturunan imigran dari Yaman, para Habib itu nggak banyak itu. Kalau mau diusir sekali gertak itu, mereka nggak bisa menghindar loh. Pulangkan ke negara asalnya Yaman sana, kalau di sini nggak mau diatur. Di sini bikin gaduh, yang kerok. Menjelek-jelekan kepala negara kita, menjelek-jelekan bangsa kita, apa-apaan. Sudah dikasih hati ngerogoh rempela itu namanya. Yang tidak teriak-teriak kufar kafir, yang tidak teriak-teriak berontak, tidak teriak-teriak people power, bikin gaduh juga ngerusak sejarah. Kelihatannya halus lembut, nggak ngajakin turun jalan begini, tapi merusak juga sejarah, dirusak. Situs-situs leluhur-leluhur Nusantara kita dibelokkan silsilahnya, dibelokkan ke Yaman. Apa-apaan, sama saja itu. Sama-sama merusaknya.
Hanya yang satu caranya kasar, yang satu caranya halus, menyelusup masuk dalam selimut. Tapi sama saja merusak. Untuk itulah, mudah-mudahan nih Pak Prabowo melihat ini, nanti pada saatnya negara harus bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok orang-orang, keturunan-keturunan dari imigran Yaman di tanah air ini yang selalu bikin gaduh di negara ini. Harus ditindak tegas, jangan dibiarkan terus-terusan. Negara taruhannya loh ya. Kita tentu masih harus melindungi 270 juta jiwa warga negara Indonesia. Anak-anak Nusantara, jangan sampai terganggu kenyamanannya, jangan sampai negara ini terganggu kedamaiannya oleh ulah-ulah gerombolan-gerombolan kelompok keturunan imigran dari Yaman ini. Ini nggak bisa dibiarkan ini caranya. Enak saja kamu siapa ngajakin berontak kepada negara saya, pada negara kita. Nah iya, Anda di sini belum lama loh ya. Keturunan imigran Yaman di Indonesia itu belum lama, paling baru 2-3 generasi. Sejak awal 1900-an dibawa oleh Belanda. Kok di sini udah enak macam-macam. Tahu rasa nanti kalau warga pribumi marah karena udah nggak sabar, bisa gawat peristiwanya. Maka saya peringatkan siapapun, para keturunan imigran dari Yaman nih, yang ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi tapi tidak bisa membuktikan diri. Terus-terusan kalian bikin gaduh di negara ini, jangan tanya loh. Iya, jangan tanya loh. Kalau terus-terusan begitu, Anda ngaji-ngaji aja gak usah memprovokasi jamaah untuk melawan negara. Makar itu, ngajak berontak, makar. Mestinya sudah ditangkap oleh aparat keamanan. Iya, kalau dibiarkan nanti ngelunjak. Mereka diikuti oleh jamaahnya, diikuti oleh imigran-imigran, keturunan imigran Yaman junior yang lainnya seolah-olah itu benar. Itu kan berbahaya. Belum lama aja keluar dari penjara udah bikin ulah lagi. Maksudnya apa? Maksudnya mereka nggak mau berterima kasih pada mereka yang hidup di Indonesia. Ngaku cucu Nabi, banyak yang percaya, disubya-subya, diciumin tangannya, kakinya. Itu sudah dikasih tahu, ada yang ngasih tahu bahwa mereka ternyata silsilahnya tidak bisa membuktikan sebagai keturunan Nabi Muhammad. Masih banyak yang percaya, masih banyak yang nyiumin tangannya loh, heran saya. Kecuali kalau dulu sebelum ada yang memberitahu, belum ada yang ngasih tahu, ya monggo lah, namanya juga nggak ngerti, taunya zuriat Nabi. Tapi ternyata setelah diselidik, silsilah mereka ternyata bukan keturunan Nabi. Sejarahnya ke sini juga sejarah bermasalah bersama dengan penjajah Belanda. Mestinya ketika dikasih tahu, sudahlah, nanti kan sadar diri kita ini pemilik tanah Nusantara ini. Mereka itu hanya datang ke sini hanya pengungsi, numpang di sini. Jadi nggak usah kalian nyembah-nyembah, nyium-nyium tangan para keturunan pengungsi yang dulu bekerja sama dengan penjajah Belanda di sini. Kita sudah terlalu baik loh ya dengan mereka. Oke lah, kita menerima siapapun, kalian panjenengan dari ras manapun, sepanjang baik di tanah Nusantara ini, menghormati tata aturan hukum yang ada di Nusantara ini, menghormati negara Republik Indonesia ini. Welcome. Oke, silakan. Mari bersama-sama mengisi negara ini dengan kontribusi-kontribusi yang baik. Tapi kalau kalian sebagai pengungsi, keturunan pengungsi, kemudian membuat gaduh, membuat menjadi biang kerok di negara ini, ya jangan tanya, kesabaran ada batasnya. Sekali lagi, kesabaran ada batasnya. Nah, oleh karena itulah, mumpung kesabaran warga masyarakat pribumi asli Nusantara belum habis, tentu saja ini harus dihindari tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan dari warga pribumi kepada mereka. Aparat keamanan yang harus bersikap lebih dulu untuk mengantisipasi ini, untuk menindak mereka, siapapun mereka ini yang memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintahan yang sah di negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.